bukain kuncinya. Hah? Pas dulu Pak. Iya. Asik. Iya. Asik asik. Yes. Asik asik. Yes. Udah live kan itu? Sudah dari tadi. Belum dari yang nonton. Sudah nggak malam kan? Ya belum, kalau udah belum. Nanti aja itu. Yang mana? Mati. Nanti dulu. Oh, pause dulu. Yang mana? Mana Garuda? Dibantu dong. Mana Garuda? Nanti aja di pause. Aduh udah live lagi. Terus aja lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Indonesia. Salam sejahtera. Luar biasa sekali. Seperti sudah kita janjikan teman-teman, pada hari ini, hari Jumat, tanggal 24 Maret 2017, PRIM Muhammadiyah Adelaide atau Prima akan kembali menyajikan talkshow pendidikan yang pastinya sudah dinanti-nanti jutaan masyarakat Indonesia. Pasti. Dan kali ini seperti sudah kami sampaikan tadi di status terakhir kami bahwa pada hari ini kita sangat spesial sekali tamunya. Dan kalau teman-teman nggak nonton, rugi, yakin rugi karena tamu kita, pembicara kita sangat luar biasa sekali. Kalau biasanya saya memperkenalkan, kali ini biar pembicara kita, tamu kita yang akan memperkenalkan sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Pak Felix Dege. Silakan Pak, sampaikan salam kepada masyarakat Indonesia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam pemirsa di studio maupun di seluruh Nusantara, baik dari Sabang sampai Merauke, terlebih khusus yang di tanah Papua. Saya merasa ini sebagai kesempatan yang sangat luar biasa, Ya. sangat istimewa buat saya. Terlebih ketika saya membaca tema yang dirancang oleh PRI Muhammadiyah Adelaide dengan tema Mutiara Hitam di Negeri Kangguru. Wah, hati saya sangat terharu dan ini sebagai sebuah penghargaan khusus spesial buat saya. Mengapa? Karena mutiara itu sering digunakan orang sebagai sebuah metafora untuk meninggi-ninggikan, membesar-besarkan, memberikan apresiasi secara khusus. Karena memang dia itu sesuatu yang unik, khas, susah didapat dan biasanya di bawah dasar laut dan Sangat bernilai itu Pak ya. sangat bernilai kualitasnya. Sehingga kehadiran saya ini berharap supaya akan memberikan paling tidak inspirasi, motivasi kepada mereka yang kebetulan latar belakang sama dengan saya atau juga latar belakangnya beda tapi punya impian yang sama. Iya. Namun ada pepatah yang mengatakan jika tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Felix Dege. Dege adalah nama marga dari karena kami di Papua dengan di Batak itu ada nama marga. Marga ya. Atau family name in English. Dan
Saya berasal dari Kampung Putapa, Putapa. Distrik Mapia Tengah, Oke. dari Kabupaten Dogiai, Provinsi Papua. Papua. Jadi keberadaan kampung saya ini tepatnya di Pegunungan Tengah, pedalaman Papua, dan kita akan lebih berbicara banyak tentang keberadaan itu dengan kontekstual di sana Oke. di sesi-sesi mendatang. Dan saya adalah anak ketiga dari kami 6 bersaudara. Ayah saya adalah seorang guru sekolah dasar. Itu mungkin sekian. Tadi ada salam khas Papua ada apa, Pak? Baik, ini izinkan saya, baik pemirsa di studio maupun di Indonesia dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan selamat dengan ucapan yang khas dari kami masyarakat di pedalaman Pegunungan Tengah, yakni wah 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 wah. Ayo bareng-bareng semua. Wah, 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 wah. Kalau boleh tahu apa itu, Pak? Artinya, Pak? Arti dari wah 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 adalah ekspresi yang biasa dibawakan oleh kepala suku kalau di Pegunungan Tengah ketika ada acara rekonsiliasi atau perdamaian, karena dulu sebelum agama masuk, pemerintah masuk, itu di Papua itu rawan terjadi perang suku, sehingga di akhir dari perang suku untuk mendamaikan bersilaturahim antar sesama suku itu, mereka dihadirkan dan melakukan sebuah pesta adat. Dan di pesta adat itulah sang kepala suku membuka dengan ekspresi dengan seperti yang kita tadi lakukan, yakni wah 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 wah. Luar biasa sekali. Coba kita sekarang wah dengan tos terus kita minum, Pak, biar lebih keren. Siap. 1, 2, 3. Wah 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 wah. Kita minum dulu. Ini bukan sponsor. Luar biasa. Oke teman-teman, itu tadi Pak Felix sudah menyampaikan salam perkenalannya dan salam wah 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 wah. Artinya salam perdamaian ya, Pak ya. Salam perdamaian, luar biasa sekali. Dan tadi juga Pak Felix sudah menyampaikan bahwa beliau anak ketiga dari 6 bersaudara. Terus beliau berasal dari pedalaman, Pak ya. Dari pedalaman di Pegunungan Tengah, Papua. Yang masyarakatnya pakaian adat koteka. Koteka ya, masih pakai, wah, itu belum pakai baju gini, Pak ya, koteka ya. Belum pakai baju dan mereka tahan terhadap dingin, hujan, dan lain-lain. Itu perlu karena besok pas winter dibawa ke sini, Pak. Kira-kira kuat. Tapi luar biasa. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini saya sengaja kali ini saya ada tab tapi nggak saya sentuh karena pembicaranya sangat luar biasa sekali. Saya tidak perlu pakai teks bertanya, tapi kita natural saja. Dan Bapak ini ketika kemarin saya bertemu ngobrol-ngobrol, itu kisahnya ya ampun bikin menyentuh teman-teman. Bayangkan ketika sekolah itu SD, dari SD Pak ya, SD, SMP, SMA, bahkan S1 katanya bahasa Indonesia aja susah Pak ya, belajar Pak ya. Boleh saya jujur saja di sini. Ya. Proses belajar bahasa saya, jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja saya belajar itu prosesnya evolusi. Evolusi berarti panjang Pak ya. Yang artinya proses perubahan yang memakan waktu yang sangat lama. Wow. Coba ceritakan ketika sekolah Pak. Itu ketika SD, konon katanya harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dan itu tanpa alas kaki, pakai koteka segala itu, bagaimana itu Pak? Baik, pemirsa, saat SD Tahun berapa itu Pak? tahun 1996 96 ya. itu adalah awal saya masuk sekolah dasar. Hampir 95% masyarakat, anak-anak, teman-teman saya mengenakan koteka sebagai pakaian adat. Jadi saat itu di kampung saya hanya berkelas 4 dan kami punya guru pengajar 3 orang, 1 ibu guru, 2 bapak guru termasuk ayah saya. Oke. Nah, saat itu saya jujur saja tidak tahu yang namanya pakaian. Tidak tahu yang namanya harus anak sekolah itu harus mengenakan seragam merah putih,
dasi, topi, dan sebagainya. Tanpa alas kaki juga? Jelas tanpa alas kaki. Nah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 saya menyelesaikan pendidikan saya di kampung saya. Di kampung ya. Dengan sumber pengetahuan yang hanya dari guru. Jadi informasi yang guru tahu itulah yang kami akan belajar. Dan proses pembelajaran kami lakukan saat itu adalah jujur saja menghafal. Jadi tidak memahami konsep karena ketika selesai setiap pembelajaran harus dijelaskan pakai bahasa daerah. Oh gitu. Karena itu cara yang gitu Betul. buat kami mengerti setidaknya atau bisa menghafal. Tapi bahasa Indonesia ada juga. Bahasa Indonesia memang ada, tapi harus dibarengi dengan bahasa daerah. Itu pelajarannya apa aja tuh, Pak? Pelajarannya ya sama saja. Pak, ada bahasa Indonesia. Kalau di SD saat itu ada berhitung, matematika, membaca, dengan menggambar juga ada, dan kesemua pelajaran itu harus dibarengi dengan bahasa daerah. Tapi ya, itu sekolah resmi atau itu inisiatif dari guru-guru yang peduli? Sekolah resmi Resmi ya. dan itu dikelola oleh Yayasan Katolik, namanya Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik, YPPK, dan milik Gereja Katolik. Kebetulan saya agama Katolik dan saya masuk di sekolah Katolik. Itu kelas 1 sampai kelas 4 di kampung saya. Nah, untuk menempuh kelas 5 dan 6 karena kampung saya tidak ada sekolah, saya harus ke kampung lain, namanya Kampung Modio. Sekolahnya SD YPPK, Don Bosco Modio. Ya. Jarak yang kami harus tempuh setiap hari 24 km dengan jalan kaki, dengan medan yang harus naik gunung, turun gunung, dan di tengah hutan-hutan. Jadi lari, meskipun hujan, lari demi sekolah. Karena kami punya impian saat itu bahwa hanya dengan sekolah kami bisa dalam berbagai hal. Terlebih bisa membaca, menghitung, dengan semua pengalaman yang lain. Luar biasa sekali. Tadi diceritakan mau sekolah aja harus melewati gunung 24 kilo, melewati hutan. Lah, kalau ketika hujan badai gitu, hujan deras, terus bukannya ketika melewati hutan itu ada binatang-binatang yang liar, Pak? Itu tetap aja berangkat, tetap walaupun hujan segala macam. Jadi saya masih ingat sekali saat di kelas 3 itu kami pernah dapat puisi yang namanya Walau Hujan. Nah, siapa yang buat itu? Saya lupa, tapi semangatnya itu masih ada sampai saat ini. Kalau masih ingat liriknya? Lupa juga sekarang. Tapi yang jelas puisinya itu walau hujan aku tetap ke sekolah. Jadi ya itu menjadi jumping stone, membuat batu loncatan kami harus ke sekolah. Jadi meskipun hujan badai, basah-basah masuk di kelas di kampung-kampung yang ada di kelas 5 dan 6. Jadi ketika kami masuk di kelas itu, anak-anak yang dari kampung itu sering melihat kami dengan menganggap remeh ada, mengejek ada. Wah, kamu datang dengan basah-basah masuk di kelas. Kami malas tahu kami yang mau dapatkan pelajaran itu. Gitu. Bodoh amat, nggak peduli ya Pak ya. Dia mau ngapa? Penting walau saya datang di sini mau belajar. Itu kalau dari sekolahnya sendiri Pak, itu sudah bata atau masih rumah adat bentuknya sekolahnya pada waktu itu? Syukur untuk pembangunan sekolah itu sudah ada, bagus ya. Sudah bagus. Hanya keterbatasan tenaga pengajar, juga bahan pembelajaran seperti buku pembelajaran dan lain-lain sangat terbatas dulu ya. Dan saat selama di bangku pendidikan sekolah dasar, bahasa Indonesia yang namanya bahasa Indonesia yang baku, tidak gambaran sama sekali. Keseharian baik dalam kelas maupun luar kelas, bahasa daerah ya. Bahasa yang diterima oleh siapa saja, baik guru maupun. Nah, sekarang coba saya akan men-challenge Bapak ngomong ke teman-teman di Indonesia. Teman-teman tolong dong share
apa video kita ini itu pakai 3 bahasa, Pak. Pertama pakai bahasa suku Bapak asli Papua, yang kedua pakai bahasa Indonesia jelas, yang ketiga pakai bahasa Inggris, Pak. Sekarang kan jago bener, IELTS-nya tinggi loh teman-teman, luar biasa. Coba Pak, sampaikan 3 salam itu. Baik, baik para pemirsa di studio maupun di Indonesia, seluruh Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke. Di sini saya mau mengajak untuk belajar bahasa Indonesia dengan bahasa daerah saya, yaitu bahasa Me, yaitu okai mana iyo ya mana ko topi ai peu ini yo ni ne ke pena teo ni ne ke pena okai mana topi ai ko da kai ne ko ka ko mana ko topi ai peu kita ke rau. Artinya apa? Artinya seluruh anak Indonesia, saya berharap supaya bahasa Indonesia jangan dibiarkan, jangan dilupakan, tapi harus diberdayakan. Karena bahasa Indonesia itu akan menjadi bahasa pemersatu bangsa kita dan bahasa yang akan mengantar kita untuk belajar bahasa-bahasa yang lain, pengetahuan yang lain. Dan in English, I would like to recommend that all the Indonesians from Sabang until Merauke, I hope that we will respect on our heritage. In this case, don't forget to learn a lot about our Indonesian language, because by that we can explore many things that we have never expected before, especially when we want to study about other people cultures from overseas. It can easily help us when we compare in our language, which is Bahasa, and also to translate in any language that you would like to focus on. Good luck. Luar biasa. Nah, dia aja nggak bisa ngomong katanya. Wah, keren sekali. Oke teman-teman, sekarang kita break sebentar. Kita masing-masing buka HP. Sekarang kita share ya Pak. Oh iya, penting. Kita share video ini ke akun masing-masing biar makin banyak yang nonton, biar makin banyak yang terinspirasi, termotivasi Pak ya. Siap. Yuk, teman-teman yang di belakang juga yang ada puluhan itu, ayo kita share dulu. Kita share dulu. Siap. Siap. Oke, mana ini Facebook saya? Akun print. Sudah mantap Pak. Sudah aku share. Punya saya kok malah belum buat. Teman-teman gimana? Sudah semua nge-share? Sudah. Wow. Yuk, lanjut aja Bang. Oke, sudah aman. Baru penasaran nih. Penasaran ya? Iya. Ditahan dulu. Oke Pak, tadi sudah diceritakan perjalanan kelas 1, kelas 4 SD di kampung sendiri. Ya. Kelas 5, kelas 6 di kampung orang lain 24 kilo. 24 kilo Setiap pagi. Luar biasa. Terus ketika SMP Pak, SMP ceritakan coba bagaimana perjuangannya. Sebelum masuk SMP, salah satu challenge atau tantangan yang saya peroleh dalam bahasa Indonesia, saya mau ceritakan sedikit. Sip. Itu ketika ujian sekolah dasar di kelas 6, saya menjadi peringkat pertama di kabupaten saya saat itu, dan di akhir saat pemberian pengumuman kelulusan yang diundang semua guru, semua tokoh agama, tokoh masyarakat untuk silaturahim, perpisahan. Nah, saat itu saya dipanggil sama kepala sekolah saya untuk membacakan naskah yang sudah ditulis oleh mereka, untuk menyampaikan kepada hadirin sebagai kesan-pesan dari peserta yang juara saat itu, mewakili dari yang kami lolos. Nah, karena tidak tahu bahasa Indonesia, karena tidak tahu bahasa Indonesia, sembunyi saya. Ketika saya dengar bahwa akan ditunjuk, saya lari ke kelas yang kami biasa gunakan, lalu saya sembunyi di antara lemari dengan meja, lalu saya sembunyi di bawah meja. Posisinya gimana Pak?
posisinya jelas, sembunyi, tertibkan diri supaya tidak dilihat oleh siapa saja pasti. Nah, suatu ketika saya ditemukan oleh guru yang namanya saya lupa namanya, Kotogi namanya. Kotogi. Nah, marganya Kotogi. Masih ada? Masih ada sampai Sampaikan saat ini. salam Pak, siapa tahu beliau menonton, keluarganya, cucunya, anaknya. Pak Guru, hormat. Terima kasih karena Anda saya di sini. Luar biasa. Luar biasa. Saat itu Ya. beliau sampaikan bahwa Felix, Hmm. Anda tidak disuruh memberikan naskah yang Anda sudah siapkan secara lisan, tetapi naskah sudah ditulis, sudah disiapkan dari pihak sekolah. Tugas Anda tinggal membaca. Baca aja. Itu pun saya tolak dengan menangis. Kalau boleh saya tahu bahasa diagendakan, diadegankan gimana Pak menangisnya Pak? Bapak, saya takut. Alasannya itu? Untuk sampaikan bahwa saya takut, saya tidak tahu. Itu pakai bahasa daerah juga. Bahasa daerah. Ya. Gimana itu? Kayak ini orang mana ya, kalau mau kayak niati, itu artinya saya tidak tahu bahasa Indonesia. Bilang teman-teman yang lain. Gitu. Karena kurang pedenya itu. Terus kata bapaknya gimana Pak Kotogi itu? Dia tidak berkata apa-apa, langsung kembali ke ruang guru. Dan saya tidak tahu apa yang mereka ambil keputusan selanjutnya untuk menggantikan yang mereka rencanakan untuk saya itu. Ternyata ada teman saya yang beliau itu anak mantri saat itu dan memang berkelas 6 di tempat itu, sudah biasa mengambil bagian di gereja dan sebagainya. Dia ya setidaknya sedikit tahu lah bahasa Indonesia. Jadi dia lah yang menggantikan tugas itu. Nah, setelah saya tamat SD, saya harus melanjutkan pendidikan tingkat selanjutnya yaitu SMP. Saya melanjutkan pendidikan di SMP YPPK Santo Fransiskus Assisi Monemani. Nah, ini SMP Katolik juga yang dikelola oleh yayasan dikelola oleh Fransiskan, namanya dari Serikat Ordo Fransiskan, OFM. Nah, jaraknya dari kampung saya tidak jauh, hanya 1 malam di tengah jalan. 1 malam di tengah jalan, tapi ya pagi keluar, sore setelah matahari terbenam, nginap di kampung orang, di rumah orang di kampung di tengah jalan. Esoknya pagi keluar, sore setelah matahari terbit tiba di tempat di mana saya akan menempuh pendidikan itu. Berarti kalau Senin mau ini Minggu udah berangkat itu? Kalau Senin, hari Sabtu sudah berangkat. Sabtu sudah berangkat. Tapi saya saat itu karena kecil sekali dan butuh waktu untuk harus jalan ya. Ya, butuh waktu untuk istirahat. Sehingga kadang saya biasa mulai jalan tuh hari Jumat kalau misalnya Senin mau mulai, atau hari Sabtu ya. Untuk Senin Jumat sudah. Itu teman-teman dari SD dulu berapa yang lanjut ke SMP Pak? Yang ke SMP di tempat di mana saya selesaikan SMP itu hanya saya sendiri waktu itu. Kenapa teman-teman yang lain? Entah mengapa tidak tahu, tapi pertimbangan mereka pertama itu jaraknya terlalu jauh. Dan mereka yakin bahwa di kampung itu mereka tidak punya kenalan. Jadi orang tuanya ragu untuk menitipkan anak-anak. Sementara kami anak dari kampung yang sangat polos, tidak punya kenalan di sana, pasti akan ada kerinduan akan kampung, homesick itu namanya. Ya. Jadi saya waktu itu bahkan diajak oleh semua guru-guru untuk karena kamu prestasi bagus, sudah lolos dengan predikat yang bagus, kami sarankan kamu lanjutkan di SMP tersebut. Dan saya katakan siap lanjutkan. Setelah saya masuk di SMP itu, saya masuk tinggalnya di asrama. Asrama pelajar, asrama putra milik Fransiskan. Dan pembina saya waktu itu namanya Bruder Jan Serps. Beliau dari Belanda. Jadi namanya disiplin. Saat itulah kami digodok bagaimana harus on time, bagaimana bisa membagi waktu, bagaimana memberikan rasa hormat terhadap sesama, saling menghargai terhadap antar sesama itu, dan bagaimana memanage waktu, membagi waktu. Ini waktu untuk saya istirahat, waktu untuk belajar, waktu untuk makan dan sebagainya. Jadi lu
Bapak sendirian SMP di sana, berangkatnya sendiri atau diantar orang tua atau bagaimana itu? Harus diantar orang tua. Diantar orang tua ya karena kecil ya Mas SMP. Terlalu kecil, dan waktu itu saya sangat ingat sekali yang antar ayah saya karena ibu saya saat itu mengandung dan tidak bisa mengantar. Padahal saya berharap ibu saya yang mengantar. Anak ibu ternyata. Ya. Ya. Wow, luar biasa. Dan itu jalan kaki atau kendaraan apa Pak? Jalan kaki. Jalan kaki itu ya. Ya. Berarti 2 hari 1 malam ya. 2 hari 1 malam di tengah jalan, dan setiba di sana saya butuh 2 hari, 1 sampai 2 hari untuk recovery. Artinya Iya betul. ya paling tidak rasa capek, menghilangkan rasa capek dan lain-lain supaya prosedur pendaftaran untuk mulai pembelajarannya Dan jarak yang ditempuh itu melewati hutan-hutan juga, gunung segala macam. jelas. Jelas. Hutan, menyeberang kali yang hanya pakai jembatan gantung dan dibuat oleh rotan yang rawan sekali kalau misalnya kali jembatan rotannya putus ya jurang, ada batu-batu besar, sungainya deras. Jadi itu SMP nama kecamatan dusunnya apa itu maksudnya tuh? SMP kebetulan sekarang sudah pemekaran, Oke. namanya Kabupaten Dogiai. Dogia ya. Jadi SMP itu saat ini berada di ibu kota Kabupaten Dogiai. Oke. Namanya Moanemani. Mau aneh-aneh. Coba sampaikan salam tuh Pak buat pertama buat guru-guru yang masih ada, terus sama mungkin adik-adik tingkat yang sekarang sekolah untuk tetap semangat Pak. Baik, untuk guru-guruku yang tercinta di SMP PK Santo Fransiskus Sesi Monemani, selamat malam. Tuhan memberkati kalian semua. Tuhan memakai kalian sebagai penjala manusia di SMP kita untuk memanusiakan manusia, putra daerah banyak-banyak. Untuk adik-adik yang sedang bersekolah di SMP PK Santo Fransiskus Assisi Monemani, jangan anggap minder, jangan merasa tidak bisa, tetapi saya yakin dan percaya bahwa Anda bisa. Andalah Tuhan akan menjadi tuan di negeri kita tercinta. Tetap belajar. Luar biasa. Wah makin seru aja Pak Felix. Tadi SMP terus asrama ya, diasramakan di sana. Itu awal Bapak masuk asrama itu pasti minder juga kan Pak ya, dari kampung perjalanan jauh, itu proses untuk adaptasinya itu bagaimana ya Pak? Sangat benar. Pertama karena keterbatasan bahasa Indonesia. Masih juga bahasa Indonesia. Masih keterbatasan bahasa Indonesia itu saya rasakan hingga SMA, dan itu saya akan ceritakan lebih banyak. Tapi tentang bagaimana saya mulai membuka diri, Ya itu. menjadi ya membuka diri dengan sesama supaya diterima itu. Pertama yang saya cari itu mereka yang sesama dari daerah saya. Oke. Karena tempat SMP itu di daerahnya orang. Betul. Tetap di satu kabupaten tapi daerahnya orang. Dan ada nggak? Ada beberapa. Gitu. Dan mereka itu semua di asrama. Di asrama. Dan di asrama itu sudah dibagi unit. Ada unit 1, 2, 3, 4. Dan unit 1 itu mereka yang dari daerah lain. Unit 2 juga sama, mereka yang dari daerah lokasi di mana SMP itu. Dan unit 3 itu yang tinggal anak-anak yang dari daerah saya, dari Mapia, dan anak-anak yang dari Moni, sekarang yang dari Kabupaten Intan Jaya. Intan Jaya ya. Ya. Jadi kami saat itu tinggal di unit tersebut, dan yang memudahkan saya saat itu karena kebetulan mereka yang senior, sudah kakak kelas dari sesama satu daerah itu, sehingga sudah keseharian. Mungkin saat mereka ke kamar mandi dengan saat mau tidur saja yang tidak bersamaan. Saya lebih dari itu, mau pergi cari kayu bakar atau mau kerja apa saja, bareng dengan mereka. Luar biasa. Tapi hal yang sangat saya alami saat itu dan menyedihkan itu, ya tahun pertama di SMP itu homesicknya, merasa rindu akan kampung halaman. Karena di kampung halaman itu kami biasa berburu. Berburu apa aja Pak? Memasang jerat, termasuk kasuari. Kasual. Kanguru juga ada. Kanguru juga ada. Ya. Oh ya karena dekat ya Pak. Ya. Jadi kami berburu, pasang jerat, dan banyak aktivitas yang kami biasa lakukan di hutan. Jadi ketika saya di SMP itu merasa, waduh, ini saya salah memilih.
kadang muncul itu, tapi ketika bersama dengan mereka yang dari satu daerah udah belajar. Sudah Walau hujan itu muncul lagi. Ya, walau hujan. Ya. Walau hujan luar. Ya. Jadi untuk challenge tantangan yang saya dapat untuk belajar bahasa Indonesia itu ketika kelas 2. Ini pengalaman yang membuat saya sedikit down lagi tentang bahasa, sedikit tidak pede terhadap kemampuan bahasa saya itu. Kenapa itu? Di kelas 2 itu kami diberikan pas di hari Diknas, Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, kami diberikan tugas dari guru bahasa Indonesia kami untuk membuat tugas mengarang, menulis dengan bahasa Indonesia. Oh ya sudah, ini kesempatan untuk belajar. Jadi dengan PD-nya tulis. Setelah selesai, tibalah harinya untuk kami harus diberikan pengumuman siapa yang juara saat itu. Ya tunggu, ya kami tidak dapat. Jadi ketika diberikan feedback, ketika diberikan koreksi dari guru kami, bahasa yang kami gunakan saat itu adalah hampir setiap kalimat itu ada kata terus dan ada satu baro. Baro itu bahasa dialek Papua yang artinya terus juga. Jadi contoh kalimat yang waktu itu kami lakukan begini. Saya dengan teman-teman pergi berburu. Baro cari kekuatan. Terus. Jadi terus baro itu putar-putar. Setiap kalimat ada. Nah, diberikan koreksi dari guru bahasa Indonesia kami saat itu. Dikoreksi saja, tidak diberikan apa yang kami harus lakukan untuk mengantisipasi itu. Udah lewat sudah. Jadi kami sudah pede. Sekian halaman sudah selesai. Jadi saya pikir saya sudah berikan yang terbaik. Ternyata saya ke kebun, baro, bantu mama, terus bantu bapak, terus cari makan, terus baro kembali rumah. Nah, seperti itu. Jadi struktur kalimat yang saat. Jadi guru juga nggak ngoreksi ya? Nggak ngoreksi. Hanya dengan tinta merah, bolpen dikasih ini saja. Mungkin kami salah. Ya. Itu nggak tanya lagi Pak. Ini saya salahnya di mana ini? Mau tanya bagaimana? Bahasa Indonesia saya tidak tahu. Gitu. Jadi kurang pede. Jadi mau tanya dengan bahasa Indonesia yang baik. Aduh, saya tidak tahu jadi udah. Tapi gurunya bisa nggak pakai bahasa daerah, Bapak? Bisa ya? Bisa pakai bahasa daerah. Kenapa nggak berani nanya? Kami waktu itu tidak berani. Masih saja. Iya lah, masih SMP, masih kecil. Kurang pede. Jadi ya itu saat itu, oh ternyata hampir setiap kalimat ada tinta merahnya. Jadi wah ini bahasa Indonesia memang sudah hancur. Hampir tidak sekolah lagi, tapi ya udah belajar lagi. Walau hujan tadi ya, kembali lagi. Ya. Oke, sebelum kita lanjut Pak, saya tertarik dengan penampilan Bapak ini dari kaosnya ya. Sa anak Papua, sa belajar, sa mengajar. Ya. Terus apa ya? Ini apa itu Pak? Kayak bulu, coba jelaskan Pak, itu apa itu? Bulu kasuari. Bulu kasuari. Salah satu binatang yang selalu menjadi target buruan kami saat itu, saat kecil. Baik itu dengan cara memasang jerat maupun dengan berburu pakai anak panah. Anak panah ya. Jadi baik kaos yang saya kenakan ini adalah kaos milik Gerakan Papua Mengajar. Oke. Nah, gerakan itu digagas oleh teman SMP saya, namanya Agustinus Kadepa. Oke. Masih ada sekarang? Masih ada. Pak Agus, salam. Agus Kadepa, sobat saya yang baik hati. Saya sangat bangga mengenakan kaos yang didesain oleh Gerakan Papua Mengajar. Dan izinkanlah saya mengenakan kaos ini. Terima kasih. Ya, jadi saya sebenarnya sebelumnya berpikir akan mengenakan batik, karena saya punya batik, tapi saya berpikir udah pakai yang baju ini, karena baju ini lebih punya Papua banget. Dan namanya pakai menggunakan ini, bahasa yang digunakan di sini dialek Papua. Sa artinya saya. Anak kelas Papua. Jadi saya anak Papua. Saya belajar, saya mengajar. Jadi prinsip yang mereka tanam itu siapa saja yang mengajar, dia harus belajar dulu sebagai bekal untuk mengajar. Nah itu. Kalau itu sepintas mengenai kaos yang saya kenakan. Kalau topi yang saya kenakan itu topi dari bulu kasuari. Itu biasanya digunakan sebagai penghargaan
kepada orang-orang yang dikira punya pengaruh dan memberikan dampak yang positif terhadap mereka. Dan belakangan ini ketika ada kunjungan dari Jakarta misalnya, nah itu mereka berikan topi seperti ini atau topi yang dengan bulu cendrawasih sebagai penghargaan secara khusus kepada mereka. Namanya apa itu Pak topinya? Topi bulu kasuari. Nama topi bulu kasuari. Iya. Oh, saya kira ada nama Tidak ada. daerahnya. Tidak ada. Topi bulu kasuari, luar biasa. Iya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, saya pengen ada interaksi dari teman-teman. Silahkan kalau mau komen, tanya gitu kan. Terus apalagi mau telepon via WhatsApp ya, atau video call juga bisa ke nomor di bawah sini. Ada teman-teman yang sudah menulis di sini. Silahkan teman-teman berinteraksi. Ya. Siap. Oke, luar biasa Pak Felix. SMP. Tadi ketika SD Bapak mendapat juara. Ya. Ketika SMP bagaimana Pak? Nah, Prestasi. ketika SMP sedikit tentang seragam yang kami. Oh ya benar seragam. Selama SD seperti yang saya sampaikan, yang kami kenakan ya koteka, pakai pakaian biasa, tanpa alas kaki. Kami tidak tahu yang namanya seragam lengkap itu. Nah, setelah masuk sekolah tingkatan SMP, masih saja sama. Yang kami kenakan itu baju putih dengan celana biru. Kami merasa saat itu, wah itu sudah lebih dari cukup. Ternyata setelah datang ke tempat lain atau perkotaan, mereka harus mengenakan dasi, topi, mereka harus bawa tas, mereka harus bawa sepatu, dan lain sebagainya. Ternyata, wah, tapi itulah kita harus kontekstual dan menerima realitas ini. Kita tidak bisa menyangkal, harus menerima apa adanya. Ya, jadi dulu Bapak, warga Bapak di kampung Bapak dulu ketika katanya ya kalau ngelihat orang pakai sendal aja itu diagung-agungkan Pak. Itu bagaimana itu Pak? Nah ini lupa lagi. Jadi saat kami kecil, kalau ada orang keluarga atau kenalan yang datang dari kota dan mengenakan sendal swallow, sendal jepit, Sendal swallow ya. itu sesuatu yang wah kami respect banget. Kami harus hargai. Cuma sendal Pak. Cuma sendal jepit. Jadi apapun yang dia suruh, apapun yang dia perintahkan, kami harus turuti dengan maksud mau tes pakai sendal itu, mau coba pakai sendal itu. Dan ketika kami mengenakan sendal dan jalan, kami cari tempat yang ada becek atau tempat yang ada pasir dengan maksud mau lihat jejak kami dengan sendal itu. Wah itu sesuatu yang saya pakai sendal dan ini jejak saya. Itu sesuatu yang wow, dan kami lihatnya itu wah terkagum-kagum dengan caranya. Waduh, sendal gitu. Wow, luar biasa sekali, unik Pak ya. Oke, ketika SMP, kembali lagi ke SMP Pak. Tadi sudah ceritakan seragam ya. Jadi pada waktu itu akhirnya pakai tas, pakai sepatu juga, atau tetap? Saya pakai tas, sepatu, dan dasi itu ketika masuk SMA. Masuk SMP saya tidak tahu. Tidak tahu. Jadi saya selama SMP dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 itu ada dengan satu teman kami dia biasanya selang-seling. Kalau semester 1 misalnya dia yang juara 1, semester 2 pasti saya. Oh, gitu. Jadi 1-2, 1-2. Jangan sekongkolan ya. Teman saya itu sekarang dia sudah selesai satu dari New Zealand. Pada tahun 2014 lalu. Siapa namanya? Apollonarius Yogi. Sampaikan salam. Yogi, terima kasih atas inspirasi yang teman berikan. Saya harus sekolah luar negeri karena melihat Anda keluar luar. Luar biasa. Oh, anak-anak Papua aja bisa dengan kondisi seperti ini, apalagi teman-teman yang jauh lebih ini Pak, yang dari Jakarta, yang dari Jogja, yang dari Solo, yang di Jawa, yang di Sumatera, yang lebih baik lah kondisinya. Aksesnya mudah itu harusnya lebih Pak ya. Dan Apollonarius Yogi, syukur dia sudah dapat beasiswa dari Belanda. Dan dia akan melanjutkan pendidikan S2-nya di Belanda. Kapan itu Pak dia? Dalam tahun ini. Tahun ini? Luar biasa. Gak mau kalah Mbak. Dia S1 kan ke New Zealand, Bapak S2-nya duluan ke Australia. Sekarang dia juga nyusul. Berarti Bapak S3 besok mau kemana? Saya harus menyusul dan ya target saya harus Fulbright dan ke Amerika. Amerika lu.
Besok mudah-mudahan di Amin, amin, Amerika amin, ada amin, kegiatan gini Pak ya. Ada acara kayak gini biar Amin. saya juga bisa nonton jadi Kalau tidak ada saya akan usulkan. khusus Harus ada kegiatan seperti Jadi itu kan- memotivasi. biar saya bangga nanti kan. Wah itu Pak Felix pernah saya wawancarai dulu di Australia, sekarang Siap. sudah di Amerika. Luar Siap. biasa. Kalau besok ke Amerika kan bisa jadi gubernur besok Pak. Gubernur Papua. Amin. Amin ya. Siapa tahu. Siapa Amin. tahu. Iya, luar biasa. Terus ketika SMP sudah selesai, lanjut Ya. ke sekolah. Baik, saya selesai selesai SMP. Hmm. Setelah selesai ujian nasional, Ya. itu ada kunjungan dari pengelola SMA Katolik, namanya SMA YBPK Hmm. Adiluhur Nabire, Hmm. oleh Selekok Darmantil. Hmm. Itu sekolah yang dikelola oleh Serikat Yesus, Hmm. Jesuit namanya. Hmm. Jadi sekolah milik Katolik dan dikelola oleh Jesuit. Hmm. Itu ada tim yang datang melakukan seleksi Oke. ke sekolah kami. Udah, saya dipanggil lagi oleh kepala sekolah saya. Karena prestasi ya. Ya, Hmm. Felix coba daftar dulu, Hmm. ikut tes. Tapi karena prestasi tidak menjamin, jadi akan Betul. diberikan tes Sudah tes lagi. yang akan dilihat apakah layak diterima di SMA itu atau tidak. Karena SMA tersebut Sama favorit ya. SMA favorit Hmm. saat itu. Nah, saya ikut tes dan setelah mengikuti tes ada pengumuman bahwa saya diterima. Wah, syukur sudah. Adiluhur gitu. Di luar. Nah, sudah setelah selesai SMP itu saya harus ke ibu kota kabupaten Hmm. yang harus ditempuh lewat jalan darat. Hmm. Dari kampung ya. Dan dari kampung. Kalau jalannya bagus Ya. dan jalan saat ini yang sudah sebagian besar sudah aspal, Ya. itu 6 jam. Tapi Sekarang ya. Itu sekarang sekarang. ketika saya selesai SMP SMP, lalu ke SMA. turun ke ibu kota kabupaten itu saya Berapa jam? 13 jam. 13 jam. Itu kendaraan apa itu Pak? Kendaraannya Strada, Strada ya. Ah, Mobil ya. mobil Triton. Mobil Triton. Ah, Triton. Nah, harus double gardan karena medannya memang berat. Ada beceknya, ada naik turunnya, terus ada kali yang harus menyeberang karena jembatan putus dan sebagainya. Jadi sudah 13 jam sudah setelah selesai menghabiskan 13 jam. Sebelum berangkat itu saya sudah cari tahu informasi. Wah, ini saya harus tinggal di mana? Ini mau bela diri lagi ini. Udah. Setelah saya cek, ternyata ada kakak sepupu saya, anaknya kakak dari ayah saya, itu yang kerjanya di Pemda dan kebetulan dia kosannya di dekat Sekolah. SMA itu, Wah. sekolah SMA IPPK itu. Udah. Saya cari tahu informasi, dapat alamat lengkap, udah. Saya tiba di ada mama tua satu, kakak dari mama saya. Udah saya nginep di situ dan tanyalah saya, wah ini saya mau ke rumahnya ini, itu harus gimana? Udah esok paginya kami diantar. Dan setelah tiba di sana, kebetulan waktu itu tiba hari Minggu, jadi Senin, hari Minggu sore itu saya ditunjuk sama kakak saya itu bahwa SMA Anda ini. Betul. Jadi hari Senin Anda bukan Sudah belajar lagi, Ya, harus harus ke sendiri. sekolah sendiri. Tapi ya masih kurang pede dengan bahasa Indonesia, nanti akan ngomong seperti bagaimana. Tapi untungnya itu saat itu kami ada dapat surat keterangan yang dinyatakan lolos itu. Jadi itu sebagai pegangan kami Ya. untuk Ini datang ke bukti. sana saja. Ini Bukti saya saya. sudah lolos. Betul. Jadi tidak bicara panjang lebar Ya. karena ya faktor saya sudah lolos, saya dari ini. Ya. Itu yang dari SMP dulu cuma bapak aja yang lolos atau ada lagi teman? Ada lagi teman, waktu itu kami ada 3 orang, Oke. ada cewek 2, tetapi mereka pada akhirnya harus pindah ke sekolah lain karena sekolah tersebut dia memang sangat disiplin dan ketat terhadap pemberian nilai. Oh. Ya. Jadi Jadi kalau- yang akhirnya bertahan sampai tamat di Cuma sekolah Bapak ya? tersebut saya. Ya. Keren sekali. Pak Felix. Pak Felix ini bisa semangat belajarnya tinggi ini kalau dari orang tua itu faktor apa? Karena bapak guru. Saya pengen tahu cara mendidik orang tua mendidik bapaknya seperti apa sih? Ada satu kata-kata yang Hmm. saya sangat teringat Hmm. dan terpanah di hati saya saat itu ketika mendarat di Sydney. Ya. Itu gini, Gimana nih? ayah saya bilang kalau mau melihat orang yang beda warna kulit dengan kita, kalau mau mencoba merasakan makanan yang sangat beda dengan makanan kita makan, tertata setelah dan sebagainya,
kalau melihat bentuk rumah yang beda dengan kita, daerah kita, atau semua keindahan alam yang beda dengan kita, satu-satunya cara adalah tekola. Jadi bapak pakai kata-kata yang komunikatif yang kami bisa paham, yaitu tekola. Itu sekolah ya. Sekolah. Tekola. Artinya sekolah. Tekola sekolah. Ya, jadi ya caranya kalian harus sekolah. Artinya sekolah. Jadi oh iya. Dan itu saya teringat ketika oh ya sekarang saya sudah bisa di negeri orang, benua lain, bisa melihat kota lain, terlebih Sydney dengan keramaian kota itu. Oh iya, dulu ayah saya bilang seperti itu dan ini sudah saatnya. Nah itu. Itu yang memotori saya sebelum walau hujan harus walau hujan itu. Ya, walau hujan. Wow, besok kalau di sini walau winter ya. Tetap Simon hajar. Luar biasa. Oke, masuk SMA Pak. Tadi minder dengan bahasa. Ya. Kembali lagi bagaimana itu? Masih nyari-nyari teman, ada nggak yang satu daerah? Oke. Yang saya gunakan, cara yang saya gunakan untuk adaptasi dan bisa belajar bahasa itu, ketika kami ikut masa orientasi namanya POSAL, tekan orientasi siswa adiluhur. Nah, kami diperkenalkan bahwa di sekolah ini ada berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Nah, setelah saya lihat-lihat, ternyata ada sepak bola, ada English Caucus namanya. English Caucus itu kursus untuk bahasa Inggris, dan itu akan diberikan oleh guru bahasa Inggris kami. Nah, setelah melihat ada jurnalistik lagi, bahasa Indonesia udah. Nah, ini sudah English Caucus dengan bahasa Indonesia ini menjadi sarana saya untuk belajar bahasa Indonesia, bahasa lagi. Belum bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia dulu beda. Jadi saya putuskan untuk ikut 2 ekstrakurikuler itu, plus sepak bola. Tapi waktu itu udah biasa. Sepak bola nanti ada bahasa dulu. Ya. Dan saya bergabung di ekstrakurikuler itu dan saya mendapatkan banyak pengetahuan, keterampilan terlebih dalam bahasa di luar dari yang kami dapatkan di kelas, dan itu nilai plusnya saat itu. Luar biasa. Terus ketika di organisasi dia ikut ekstra tadi, itu kan Bapak tadi 3 tuh, akhirnya fokus ke kedua dia, jurnalistik dan Inggris fokusnya. Itu nggak ganggu sekolah Pak, nggak mengganggu yang kegiatan sekolah formalnya. Cara bagi waktunya gimana itu? Saat itu tidak mengganggu sekolah. Jadi waktu yang kami pakai saat itu, karena yang mengajar ekstrakurikuler juga yang guru-guru yang mengajar di keseharian dalam pembelajaran dari jam 8 sampai 1.45 itu. Jadi kami biasa pulang ke rumah, hanya ganti pakaian, istirahat bareng dulu 15 menit sampai 20 menit, kembali ke sekolah lagi. Tapi itu udah pakai sepatu ya? Saya udah pakai sepatu. Tidak mau lepas-lepas sepatu karena ubitnya. Ya. Ya. Jadi itu setelah kami memang saat awal-awal susah sih. Wah, ini sudah capek-capek pulang 1.45, harus jam 3 sudah harus ada di sekolah lagi. Wah, ini bagaimana? Ternyata setelah kelas 2, kelas 3 sudah terbiasa dan ya itu enjoy Pak ya, bisa menikmati ya. Tapi ada satu hal yang membuat saya challenge itu, kalau bahasa Indonesia masih ya dengan kayak cara itu, tapi malas tahu aja, mau ngomong apa terserah, mau bicara apa terserah, saya mau belajar. Nah, yang membuat impresif saya harus belajar bahasa Inggris itu satu, itu di kelas 2 SMA. Kami harus latihan berdiskusi, bicara dengan teman-teman. Nah, ketika itu karena saya merasa kesalahan, saya katakan I am sorry. I am sorry. I am sorry. Nah, ketika saya katakan I am sorry itu, ketika saya mengatakan I am sorry itu, teman-teman tertawalah saya. Oh, ini menurut Felix ada ayam yang namanya sorry. Itu sudah setiap kali istirahat, setiap kali istirahat ketemu orang-orang itu pasti ayam sorry. Oh, ada ayam sorry kan? Itu artinya mereka sedang apa? Artinya membicarakan saya.
Ya, tapi ya udah bahasa Inggris bukan bahasamu, Ya, bukan bahasa kau juga. Mari kita belajar ya. Lu. Mau aja. Sebelum kita lanjut ada pertanyaan Mbak tuh. Eh, Banyak pertanyaannya nih. Ya. Ya Mbak Desi dulu. Sambil minum, Mbak. Pertanyaannya dari Ok Citra Omau Kuayo untuk Kakak Felix. Apa hal yang memotivasi yang membuat Kakak bisa terus ingin melanjutkan pendidikan Papua, khususnya Mei? Kebanyakan pria ingin berkeluarga dibandingkan ingin melanjutkan. Pertanyaan yang luar biasa dari Ok Citra Kuayo. Kebetulan saya tahu dan ini adik saya dari satu daerah. Nah, sebagaimana saya jelaskan dalam pembicaraan sebelumnya, yang membuat saya harus belajar dan belajar itu pertama tadi dari role model saya, ayah saya tercinta. Beliau katakan kalau mau lihat orang yang beda warna kulit, beda rambut, beda bahasa, makanan khas, ya satu-satunya cara ya sekolah. Nah udah, itu menjadi Cambuk ya Pak ya, motivasi cambuk, ya, tertinggi. motivasi tertinggi dalam saya. Setelah kelas 3 itu yang puisi walau hujan, saya harus ke sekolah itu. Jadi oh ya walau hujan, saya harus ke sekolah. Dan prinsip itu membuat saya, meskipun sudah selesai tahun 2013 tapi 12, tapi saya harus kuliah. Paling tidak harus melihat orang yang beda warna kulit, mana ayah saya itu ya, tempat lain, benua lain maksudnya. Dan itu menjadi inspirasi buat saya dan sampai saat ini. Dan puji Tuhan, terima kasih ayah saya atas saran itu. Luar biasa. Itu ada pertanyaan lagi? Melanjutkan dari yang tadi ya, dari Franciscus DG, ini kayaknya marganya sama nih. Ya. Sedikit membenarkan pendapat dari Ok Citra Omau Kuayo. Sebenarnya banyak yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, tapi banyak pertimbangan. Salah satunya biaya jenjang pendidikan itu yang lumayan tinggi. Jadi Pak Felix, gimana nih cara menanggulangi? Sebelum dijawab Pak, saya pengen pakai topinya itu Pak, boleh nggak Pak? Oh boleh, Nyoba. boleh. Silakan. Saya kelihatan tambah ganteng kalau pakai ini. Sebelum dijawab, aduh. Mudah-mudahan. Wah. Ya. Tambah ganteng Pak ya? Ya, Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Wah, luar biasa. Silakan dijawab Pak. Baik, tentu biaya menjadi salah satu hambatan buat kita bersekolah, terlebih anak-anak yang latar belakangnya kurang mampu atau tidak mampu. Tapi yang waktu itu saya gunakan, ayah saya itu prinsipnya gini, yang berkualitas itu pasti mahal dan harus dibayar mahal. Jadi beliau selalu apapun yang kami minta selalu melunasi, membayarkan. Tapi di selain itu, saya semenjak SD, SMP, SMA itu selalu dapat beasiswa. Jadi ketika ada beasiswa ya terbantu. Karena prestasi itu membuat ketika ada beasiswa pasti guru-guru menghubungi saya, Felix, ayo lengkapi berkas, ini berkas-berkas yang diminta supaya dapat beasiswa. Dan oh udah, ini Tuhan punya kerja ini. Iya. Ya. Luar biasa sekali. Wah keren, ya Allah saya nyampe mau ngomongnya apa mau nanya apa lagi bingung ya. Terus apalagi pakai ini saya merasa terhormat Pak. Tadi kan katanya. Ya. Burung kasuari. Iya burung kasuari itu. Ini jangan-jangan burung yang bapak buru itu. Bapak awetkan, bapak pasang di sini. Bukan Pak ya? Dulu saat itu tidak ada pemikiran harus awetkan dan sebagainya. Gitu ya? Yang penting dagingnya kami konsumsi, itu sudah. Udah. Sangat praktis Pak. Saat itu tidak ada pasar. Sampai saat ini tidak ada pasar. Sampai sekarang. Sampai saat ini belum ada sinyal untuk telepon, komunikasi. Jadi orang saat itu berkebun, berburu hanya untuk memakai saat itu. Jadi mereka bukan nomaden, yang artinya berkebun dan pindah-pindah, tetapi sudah di food gathering. Hanya rumahnya menetap, tetapi berkebunnya masih pindah-pindah. Masih pindah-pindah. Ya. Tapi kalau sekarang masih juga masih sampai saat ini. Dan belum ada sinyal telepon sampai saat ini. Wow. Ya. Luar biasa. Berarti Ya, saya pikir mungkin sudah menjawab pertanyaan tadi. Ya. Oke, ketika SMA tadi Pak. Jadi kita flashback ketika sekolah dulu masih pakai koteka. Orang yang pakai baju gitu udah kelihatan luar biasa. Nah ketika Bapak pulang
pulang kampung, ketika SMA pulang kampung, warga gimana ngeliat bapak? Wah keren sekali ini sekarang Felix. Itu gimana tuh warga? Jangan di SMA, SMA sudah tinggi, sudah super top. Super. Selesai SMP, liburan kami pulang ke kampung. Oh, masyarakat itu sangat respect, sangat menghargai kami sekali. Wah, ini anak kami yang menempuh pendidikan di SMP, luar biasa. Jadi pelayanan mereka itu sangat, mereka layani kami itu VIP, VIP ya. VIP, very important person. Ya. Jadi sangat respect dan apa saja yang kami lakukan, apa saja yang kami mau, belum kami sampaikan mereka malah tanya, anak mau apa? Saya punya ini dan sebagainya. Dan saya sangat menghargai masyarakat di kampung. Apalagi SMA ya, SMA apalagi SMA yang saya masuk, SMA PKD Luhur. Wah itu SMA yang prestigius itu. Iya. Top yang top ya. Itu luar biasa. Ini kalau misalnya sekarang kepala adat apa sudah lurah atau camat di dusun Bapak? Atau masih kepala suku gitu? Masih kampung. Masih kampung ya? Masih kampung. Dan tempat dulu saya menimba ilmu untuk kelas 5 dan 6 SD itu sekarang jadi distrik. Udah jadi distrik ya? Ya. Itu kalau Dan misalnya yang menjadi kepala distrik saat ini adalah kakak sepupu saya yang dulu saya nginap selama SMA itu. oh luar biasa. Itu kalau kakak sepupunya ini Pak nonton Pak, dia kan apa kepala distriknya sekarang. Coba sampaikan mungkin bagaimana caranya kampung ini bisa dibangun, minimal ada sinyal ya kan. Biar akses teman-teman kampung itu bisa akses terhadap internet ya, terutama bisa melihat dunia luar. Itu sampaikan Pak pesannya. Baik, kakak saya sekaligus orang tua saya, Bapak Kadistrik Engelbertus Primus DG. Saya pesan, sebagaimana kita tahu bahwa daerah kita terlebih khusus Mapia Tengah itu banyak kendala hambatan. Meskipun sudah ada jalan darat yang sudah masuk, tetapi soal komunikasi menjadi halangan, tantangan yang masih sedang dihadapi oleh masyarakat. Semoga ke depan supaya ada segera ada koneksi internet dan Telkomsel supaya orang bisa akses informasi, bisa berkomunikasi dengan dunia luar, supaya paling tidak generasi setelah kita ini bisa jauh lebih baik, mengimbangi setidaknya atau mendekati dengan saudara-saudara kita yang di luar Papua. Itu saja. Terima kasih. Wah, keren sekali. Oh, perjuangannya luar biasa sekali Pak. Saya nggak bisa membayangin. Ketika SMA itu dapat prestasi juga nggak Pak? Saat SMA itu ada beberapa ada teman-teman mayoritas itu dari SMA yang ada di SMP yang ada di bersebelahan dengan SMA itu. Ya itu kan persaingannya kan ketat. Persaingannya sangat ketat. Tapi ya puji Tuhan saya selalu berada di 5 besar. Jadi tidak keluar dari ranah-ranah itu lah. Jadi ya syukur karena 5 besar ya selalu ketika ada beasiswa dapat lagi Pak ya. Dapat lagi. Nah, hal yang lebih menganggap saya, wah ternyata saya juga bisa itu ketika ujian nasional SMA. Itu kami yang ikut ujian nasional itu ada 86 orang. 86 orang. Dan dari 86 orang itu akhirnya yang lolos 33 orang saja. 53 orangnya tidak lolos. Dan saya salah satu yang lolos di 33 orang itu. Dan ternyata Tuhan luar biasa buat saya. Dan sudah PD saya mulai meningkat. Terlebih karena basic bahasa Inggris. Itu kebetulan yang ngajar kami itu beliau tamatan dari Sanata Dharma Jogja Pak ya. Yogyakarta ya, namanya Albert Leonardo Lantang. Dan yang mengajarkan bahasa Indonesia itu ada kakak saya namanya Yernia SDG. Tetapi kami lebih belajar banyak juga itu dari Romo kepala sekolah kami, yaitu Romo Justinus Muji Santara. Beliau memang pakar bahasa Indonesia dan paham benar tentang bahasa Indonesia. Beliau memang menggodok kami supaya bisa berbahasa Indonesia yang baku. Jadi untungnya saya itu, saya dari bahasa Indonesia yang memang tidak betul itu datang ke tempat yang benar. Jadi saya bisa langsung belajar bahasa yang baku, lisan maupun tulisan. Ketimbang mereka yang lahir besar di kota, tapi bahasa yang mereka gunakan itu tadi bahasa
bahasa nggak baku lah ya. dialek seperti oke. Baro. Baru Dan terus. mereka itu Hmm. dorang maksudnya. Oke. Jadi mereka itu dorang, Oke. kita orang Oke. dan sebagainya. Jadi bahasa yang mereka gunakan sebenarnya tidak baku. Tidak baku. Jadi yang saya belajar itu langsung baku. Jadi saya beruntung sekali. Ya orang kita orang iya tidak baku. Luar biasa. Terus ketika selesai SMA Pak, itu bisa lanjut pengen S1 itu motivasinya gimana waktu itu? Oke, ini pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih. Jadi ketika SMA saat saya kelas 2 ini ada lima tadi. Saat saya kelas 1 itu guru SMA saya itu pergi ikut pertemuan antar koles ya, yang diselenggarakan di Jerman. Wow. Oh, guru bahasa Inggris saya bisa ke luar negeri. Ya, Eropa lagi. Eropa. Kalau kita sekolah bisa ya. Udah. Itu impression yang kedua. Ya, impression. Setelah yang tadi Ya. diajak ayam sorry. Iya betul. Ayo sorry. Sudah berarti ini saya harus belajar bahasa Inggris. Siapa namanya tadi? Saya harus fokus. Guru. Leonardo Lanta. Leonardo Lanta. Jadi, itu saat kelas 1 semester 2. Hmm. Setelah itu beliau di kelas 3 semester 1, dia diundang lagi untuk ada kegiatan di Amerika Serikat. Wow. Udah. Jerman ke Amerika. Jerman ke Amerika, udah. Wah, itu sudah semakin, saya juga harus seperti beliau. Dan saya waktu itu fokus dan belajar bahasa Inggrisnya ya gila-gilaan, bawa di mana-mana bawa kamus dan dapat kata baru, lihat catat. Ada kertas sepotong itu satu lembar itu muatannya 4 kata. Jadi setiap kali jalan lihat begini, isi lihat begini. Nah, hal demikian juga yang saya lakukan di SMA untuk belajar bahasa Indonesia. Oh gitu. Ya, Ditulis ya. ditulis setiap kata-kata itu saya tulis. Artinya terus di terakhir itu di bagian akhir itu saya tulis pengertian dalam bahasa daerah saya. Maksudnya supaya saya paham. Betul. Itu proses belajar bahasa Indonesia saya waktu SMP. Dan di SMA saya Inggris, ketika belajar bahasa Inggris, terjemahan bahasa Indonesia, bahasa daerah saya. Jadi makanya itu proses evolusi. Jadi masih ada lagi. Masih ada lagi. Jadi setelah saya dinyatakan lolos, sebelum kami mengikuti ujian nasional, itu ada pembagian brosur, formulir pendaftaran untuk sekolah kami dari Universitas Cendrawasih. Dan itu dari ibu kota provinsi Papua. Nah, saya dapat formulir itu dan waktu itu mereka terima hanya mereka yang prestasinya bagus, nilai raportnya bagus. Nah, saya salah satu yang dinyatakan ya bagus, beruntung lah. Jadi saya masukkan berkas. Jadi tanpa ada tes, kami hanya masukkan nilai raport itu kirim. Setelah 2 bulan kemudian keluarlah pengumuman. Wah, saya diterima di Universitas Cendrawasih. Wah, itu universitas tertua, terkenal, terbesar di Papua itu. Wah, itu sudah sudah semakin semangatnya itu. Luar biasa. Jadi setelah dinyatakan lolos, sudah saya dengan teman saya yang selesai dari SMA lain kan pergi melanjutkan kuliah di Jayapura. Wow. Luar biasa sekali. Itu ketika proses lulus, terus ketika tadi mulai mendaftar, ya. Itu kalau teman dari daerah sendiri Bapak, itu ada nggak yang ikut ke Cendrawasih? Ada. Ada dari daerah saya, ada waktu itu saya sangat ingat sekali, ada 3 orang. Tapi mereka semuanya dari kota, SD SMP semuanya dari kota. Tapi kebetulan kami sama-sama melanjutkan kuliah di sana. Ada satu teman yang memang kami dari satu kampung, tapi kami beda SMP SMA, ketemunya hanya di kuliah. Itu SMP itu sudah dianggap VIP pulang ke kampung. Apalagi SMA dan kuliah itu bagaimana itu warga di kampung Pak? Mereka sudah merasa, wah ini kami juga kan punya terdidik. Bangganya mereka luar biasa. Padahal kami kadang, wah kami tidak bisa memberikan apa-apa. Kami bukan apa-apanya, tapi bagi mereka itu kami orang-orang yang terpantau. Tapi berarti besok Bapak ketika pulang, berarti ada niatan kuat untuk membangun kampung sendiri. Ada. Saya ada di sini karena itu. Karena itu ya. Iya. Alasan saya perkenakan baju ini tadi, itu memang saya mau kenakan batik. Tapi karena saya Papua, saya belajar, saya mengajar. Artinya prinsip saya gini, bapak saya guru.
harus setelah selesai satu, saya harus menjadi guru bagi para calon guru. Anaknya guru menjadi guru bagi para calon guru. Karena kebetulan saya ngajar di mana? ngajar di FKIP Uncen sebagai asisten dosen, dan di FKIP itu ada PG PAUD, ada bimbingan konseling dan program yang lain, sehingga otomatis yang kami hadapi itu para calon guru. Dan saya memang tertarik. Dan bukan karena itu, ketika saya waktu kecil itu ada buku agenda yang pernah diberikan oleh ayah saya. Di agenda itu saya pernah tulis cita-cita mau jadi dosen Uncen. Ada tulisan itu? Ada tulisannya. Entah sadar atau tidak sadar waktu itu saya tidak tahu, tapi saya pernah tulis. Iya. Itu kapan tuh kira-kira nulisnya, ingat nggak? SD, SMP, kelas SMA? 2. SD kelas 3 sepertinya. SD sudah punya cita-cita jadi dosen Uncen. Dosen Uncen. Ya. Jadi mungkin itu Tuhan punya. Betul. Planning ya, rencana. Ya. Luar biasa. Jadi baik, setelah saya tamat SMA itu saya lanjut waktu itu saat mengisi formulir saya memilih jurusan Fakultas Hukum dengan bahasa Inggris karena mau ingin belajar bahasa Inggris. Tapi hasil yang keluar itu saya lolosnya di Fakultas FKIP. Program studinya bimbingan konseling. Kok ini saya tes masuk pilih jurusan lain, malah lulus di jurusan lain. Saya pikir-pikir Tuhan punya agenda juga. Dan bahasa Inggris saya bisa belajar meskipun saya di bidang lain seperti bimbingan konseling. Jadi sudah saya masuk bimbingan konseling, masuk kuliah semester 1. Aman-aman saya. Jadi syukur puji Tuhan selalu dapat prestasi. Artinya IPK-nya lumayan sehingga umot ya dulu ya. Pas ya, lulus ya. Selesai tahun 2012, 30 Agustus 2012. Masih muda loh. Selesai dengan predikat cum laude dan berapa IPK tadi Pak? 3 berapa? 379. Luar biasa. Saya. Jadi 379 kalah saya. Jadi ketika selesai itu tawaran langsung karena selama saya menyusun skripsi saya itu dosen pembimbing pertama adalah ketua program studi saya, namanya Bapak Dr. Andusian Ihalau. Beliau MPD, konselor. Nah, beliau yang membimbing saya menyusun skripsi dan di akhir setelah wisuda itu ditawarlah saya, Felix, ayo bantu Bapak sudah, ini Bapak sedikit lagi mau pensiun. Nah, saya tidak langsung mengiyakan, jadi pulang ke rumah itu kaget ya, kaget antara senang antara saya dipercaya, saya apa-apanya program studi sehingga saya dipercaya gitu. Udah setelah pulang ke rumah saya berdoa dan masih ingat tulisan yang pernah saya tulis di buku agenda itu waktu kecil SD kelas 3 itu. Jadi dosen Uncen ya. Jadi dosen itu. Oh iya, dulu saya pernah tulis seperti itu tanpa sadar. Oh mungkin Tuhan punya saja. Tidak apa-apa sudah saya bantu. Nah, saya wisuda tahun 2012 tanggal 30 Agustus. Setelah selesai wisuda, antar mama saya pulang ke kampung dan September, Oktober, November saya tetap di Jayapura untuk ngapain itu Pak? Ikut kursus bahasa Inggris. Ya. Lalu ngapain itu Pak? Tujuannya apa itu selain menguasai bahasa Inggris? Tujuannya yaitu pengen itu yang nasihat dari ayah saya itu. Kalau pengen sekolah, lihat orang lain, orang yang beda dan lain-lain. Nah, dan pada waktu sudah kepikiran saya besok mau lanjut S2 dan di luar negeri sudah ada. Iya, saya waktu itu berpikirnya sudah, saya belajar bahasa Inggris saja dulu. Itu sebelum masuk kursus. Nah, setelah masuk ikut kursus, saya ikut kursus selama 3 bulan di UPT, Unit Pelayanan Teknis Bahasa Uncen, Universitas Cendrawasih. Saya ikut kursus dan diberikan materi oleh dosen-dosen yang semua jebolan dari Fulbright. Wow. Beasiswa dari Amerika Serikat. Itu sudah, ini impresif yang ketiga kali. Bahasa Inggris, harus belajar bahasa Inggris, harus lanjut studi. Oh udah, ini saya sudah bekerja yang benar ini. Jadi mereka semua alumni Fulbright dan saya sangat termotivasi. Sudah, saya juga harus seperti mereka. Nah, 3 bulan selesai kursus dari September, Oktober, November.
November akhir itu saya dapat brosur, Hmm. brosur yang berisi tentang kesempatan belajar kursus bahasa Inggris Ya. di Bali, di IALF Bali, Siapa yang menyelenggarakan? yang Ya, IALF Bali, Maksudnya sponsornya. yang dibiayai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua. Dan program itu khusus untuk anak-anak Papua. Oke. Udah. Setelah saya lihat persyaratannya, IPK minimal 3,0, 3,50. Lewat. 3,50, oh aman. Saya rasa aman. Betul. Nah, setelah itu syarat yang kedua harus S1, Hmm. sudah aman. Nah, Udah. daftarnya. Yang lain-lain KTP Ada dan tes apa lain-lain, segala macam? ada tes. Ada tes juga. Waktu itu tes tertulis juga wawancara. Hmm. Dan tim yang datang tes langsung dari ILF dan native. Oke, native ya. Ya. Jadi sudah November saya dapat formulir, Desember, Januari itu dapat pengumuman. Hmm. Ternyata saya dari 80 sekian orang, saya salah satunya yang lolos seleksi berkas. Luar biasa Udah, sekali. tibalah waktunya untuk kami harus wawancara dan tes tertulis. tertulis. Udah, Januari saya ikut tes, itu tahun 2013. 2013. Nah, Januari saya ikut tes, Februari sudah ada pengumuman yang menyatakan bahwa pengumuman dan syukur, puji Tuhan. Kami ada 30 orang lolos, termasuk saya salah satunya. Luar biasa. Udah, berarti saya, ini tempat saya akan memantapkan bahasa Inggris saya. Supaya paling tidak mengikuti jejak dari dosen-dosen saya itu. Udah, bulan Maret kami berangkat, jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, sampai Agustus. Oke. Itu kami 6 bulan intensif course di Di Bali ya. Nah, di Bali kami Itu bahasa Indonesia udah lancar ya? bahasa Indonesianya sudah meskipun masih ini keberaniannya sudah ada. Sudah. Jadi Oke. keberaniannya sudah ada, jadi sambil belajar jalan. Berarti benar kata Bapak ya. Ini saya sudah di Bali Bapak. Saya sudah lihat daerah yang lebih Iya. luar biasa. Lanjut Pak. Setelah di IALF Bali, selama di IALF Bali kami diajar oleh ada 2 teacher. Satu itu native, Native. beliau namanya Su Roger Dari mana itu? dari Inggris. Inggris. Oke. Beliau dari Liverpool. Wow, Liverpool ya. Jadi suatu ketika beliau masuk di kelas, tanyakan, di sini siapa yang pendukung Manchester United? Oh, saya fans beratnya Manchester. Iya. Saya- Tunjuk. Go out. Rival ya, rival. Rivalnya. You go out. Oh, kenapa? Wah, I support. Nah, dia bilang, Because I'm from Liverpool. just kidding. Udah saya tinggal di Iya, iya. kelas. Teacher yang kedua itu orang Indonesia. Beliau namanya Ketut Sri Handayani. Oke. Jadi Miss Han namanya. Miss Han, dan beliau yang native itu namanya Miss Su. Oh, Ya. yes. Jadi dari sana itu Miss Han. 3 bulan pertama itu kami belajar bahasa Inggris yang basic. Musik. Jadi grammar yang tenses, Segala macam. active voice, passive voice, reflective pronoun, dan sebagainya. Semua yang basic diajarkan 3 bulan pertama. Nah, setelah 3 bulan pertama, 3 bulan berikutnya itu sudah langsung ke intense dan fokus ke Oke. IELTS preparation, jadi persiapan untuk IELTS. Oke. Ya. Dan kami diberikan pembelajaran tentang 4 skill, Ya. listening, writing, Ya. speaking, reading. Dan di akhir dari program kursus kami diberikan official test. Nah, itu tesnya gimana Pak hasil? Tes IELTS saya dapat hanya 5,0. 5,0. Jadi waktu itu berpikir, oh udah, setidaknya saya bisa Nah, lamar beasiswa AAS, Australia Awards. Dan sudah langsung daftar itu. Dan hasil itu saya langsung daftar. Hmm. Setelah pulang selesai kursus, saya kembali ke Jayapura bantu ngajar dengan dosen senior saya tadi. Dan sambil menunggu hasil tes AAS, ternyata saya tidak lolos. Baik AAS maupun LPDP tidak lolos. Nah, terus kita mungkin agak cepat Pak. LPDP sekarang LPDP Pak ya beasiswanya. Iya. Nah, itu prosesnya itu gimana itu? Konon katanya Bapak, menurut intelijen saya, Ya, wah, Bapak saya punya intelijen banyak. Itu Bapak 5 kali tes IELTS. ya. Itu prosesnya gimana itu Pak? Baik, setelah saya tidak lolos Ya, AAS tadi, betul. itu saya dapat informasi juga ada tes, ada kursus yang namanya ELTA, English Training, English Training Language Assistance. Ya. Jadi itu kursus yang dibiayai oleh Australia Awards Australia Award. untuk
Papua dan Papua Barat. Ada juga NTT, NTB. Jadi saya ikut kursus itu selama 4 bulan, tapi hasilnya tetap saja 5,5. 5,5. Naik. Dengan 5,5 itu saya lamar LPDP. Oke. Dan syukur saya dapat lolos beasiswa tahapan administrasi LPDP. Juga wawancara. Wawancara. Jadi setelah itu saya dapat undangan untuk harus 6 bulan persiapan bahasa di Universitas Negeri Malang. Iya. Dan setelah mengikuti persiapan bahasa selama 6 bulan, saya persingkat saja. Setelah persiapan 6 bulan, saya dapat skornya hanya 6,0. Jadi naik ya 5, 5,5, 6. Ya, jadi menurut teori kalau 6 bulan persiapan harus naik hanya 0,5 itu benar. Ya, oke. Jadi, nah setelah saya dapat 6,0, listening readingnya itu 5 saja, 5,5. Sementara writing dengan speaking sudah 6,6 Ya. saat itu. Itu tes official pertama. Berarti itu tes ketiga ya berarti ya? Tes ketiga. Tes ketiga. Nah, tes keempat itu hasil uang dari orang tua saya. Oh, gitu. Tes keempat orang tua saya kirim. Bapak dapat? Dari ada om saya yang kerja di Jakarta. Kebetulan saya ikut program persiapan keberangkatan PK di Depok. Dan di Depok setelah kegiatan selesai itu saya ketemulah saya dengan om saya itu. Lalu saya ceritakan saya sudah ikut persiapan keberangkatan, tapi sekolahnya tidak naik-naik. Karena setengah ya yang diminta. Beliau udah diminta berapa? Karena kebetulan beliau saat ini DPR RI. Udah kagetlah dia ke saya karena kebetulan dari satu kampung. Udah dia langsung bantu. Dan saya mendaftar untuk tes yang keempat. Hasilnya tetap saja. Tapi surprise banget karena tes keempat itu skornya listening readingnya 5,5 tetapi writing dengan speakingnya sudah 7,7. Nah itu sedikit lagi. Nah saya dapat hasil masih 6,0. Nah teleponlah saya ke orang tua dengan malu hati. Udah saya kontak ke orang tua minta biaya tes lagi. Udah mereka kirim saja. Ayah saya sudah kirim sudah. Jadi ayah kasih ibaratnya itu dulu kan pasang jerat tuh kita tidak tahu nanti akan dapat atau tidak. Sama halnya juga sekarang tes. Saya akan kirim, silakan tes saja. Udah. Saya ikut tes yang kelima itu dan akhirnya dapat skor. Dapatnya? Ya. Konon katanya Pak Felix ini keterima LPDP sekaligus akhirnya keterima AS juga. Itu benar Pak? Itu gimana itu? Awal nggak keterima tuh AS, terus daftar lagi atau gimana kok bisa keterima lagi? AS setelah dapat skor 5,5 dari setelah selesai LTA itu itu saya lamar AAS karena LTA itu memang untuk persiapan AAS. Jadi memang dibiayai oleh kedutaan tes AAS. Saya tes AAS juga LPDP. Jadi yang jadi kendala masalah saat itu AAS daftarnya awal, pengumumannya telat. Lama maksudnya. Sementara LPDP daftarnya cepat, pengumumannya juga cepat. Saya untuk antisipasi, saya coba peluang dua peluang itu AAS, LPDP. Udah. Setelah dinyatakan lolos LPDP, bulan kedua minggu pertama di Universitas Negeri Malang, diteleponlah saya sama orang AAS, Felix, kamu lolos AAS. Bagaimana kejelasan Anda tentang proses selanjutnya, persiapan selanjutnya? Aduh Ibu, kebetulan namanya itu Ibu Tutik, beliau dari Australia World Scholarship. Dan saat LTA itu saya dinobatkan sebagai the best student in class. Jadi dari para pengajar itu dari AS itu mereka nobatkan saya sebagai student, the best student. Sudah beliau Mbak Tutik ini yang memberikan penghargaan dan piagam penghargaan saat itu. Nah, jadi ketika saya dinyatakan lolos itu beliau yang telepon saya, Felix, kamu lolos, bagaimana kesiapan selanjutnya? Aduh Ibu, maaf, ini saya sebagai scholarship hunter ya, pemburu beasiswa, berbagai peluang saya sudah coba. Dan syukur saya diterima di LPDP dan sudah tanda tangan MOU bahwa siap mengikuti seluruh persiapan sebelum berangkat, baik PB, persiapan bahasa maupun persiapan keberangkatan. Nah udah, setelah itu diteleponlah saya, diberikan ini
surat. Surat. Dikirimlah surat dari AS Hmm. yang menyatakan bahwa Felix mengundurkan diri tidak akan mengikuti proses selanjutnya. Oke. Jadi saya mengundurkan diri sebagai penerima AS Luar biasa. dan saya tetap di LPDP sampai bisa ada saat ini. Terus proses mendapatkan LOE dari University of Adelaide sama Queensland kalau nggak salah Pak ya. Ya, Itu prosesnya gimana itu Pak? pertama dulu saat saya ikut Hmm. program kursus di IALEP Bali itu, pernah suatu saat saya datangi ke kantor yang namanya IDP, ada tulisan. IDP. Wah, setiap hari bikin saya penasaran. IDP ini barang apa ini? Barang apa gitu ya? Itu nada-nada dialek Papua itu. Jadi saya penasaran, suatu ketika saya datangi kantor itu. IDP itu apa? Sudah saya tanya. Setelah itu mereka tanyakan, IDP itu sebuah institusi, lembaga yang memberikan bantuan kepada siapa saja Pengen kuliah yang di mau Australia. pengen kuliah di Australia ataupun mau ke Australia dengan misalnya, tapi lebih ke pendidikan ini, Pendidikan. mau pengen ke studi di Australia, kami berikan persiapan Oke. bahasa, juga pengurusan visa, paspor dan sebagainya. Oh udah, saya sudah tahu. Bapak IDP. sendirian di sana itu IDP. Iya. Nah itu sudah pede dengan bahasa Indonesia. Nggak akan bahasa Inggrisnya sudah nyampe. Sudah. Iya, ya, bisa lah. Jadi setelah itu ketika saya belajar persiapan bahasa di UM Malang itu, nah saya lacak ternyata IDP ada juga di Malang. Oh udah, saya Di datang Malang saya ada. ke Malang. Nah setelah saya datang ke Malang, di sana ada namanya Mas Javas Afrizal, beliau konselor IDP di IDP Malang. Ya. Udah, saya ketemu dengan beliau dan saya sudah sampaikan saya warga LPDP dan akan mencari letter of acceptance, surat bukti terima dari UNI. Udah, Unconditional ya. unconditional. Udah. Sebelumnya saya propose dan saya dapat letter of acceptance yang kondisional itu dari Uni of Queensland dengan Uni of Adelaide. Adelaide. Udah, ada dua pegangan. Iya. Tinggal bahasa saja. Iya. Udah. Setelah dapat skor IELTS itu, saya masukkan ini skor IELTS itu ke Uni Adelaide dengan Uni Queensland. Dan yang respons segera cepat. Itu Uni Adelaide. Ini makanya langsung milih sini. Nah, saya pilih Uni Adelaide. Setelah itu seminggu kemudian ada surat lagi dari UQ, University of Queensland. Udah, yang ini udah. Yang penting Uni Adelaide sudah terima saya. Ya. Yang penting dia masuk di grup 8 besar lah. Ya, Grup betul. of 8 itu. Iya. University di Australia. Sudah. Saya masuk di Uni Adelaide. Udah skor masuk. Berkas sudah kirim ke Uni Adelaide. Dan sudah selanjutnya pengurusan visa, paspor, dibantu semua oleh IDP. IDP itu memang luar biasa Luar biasa ya. dalam pelayanan untuk studi ke luar negeri, terlebih khusus di Australia. Wow, luar biasa teman-teman. Ini kita waktu nggak kerasa ya, udah 1 jam lebih. Wih, Iya, nggak kerasa ngomong udah 1 jam lebih. padahal ini saya sudah rangkum, tidak ya? terlalu detail. Tidak terlalu detail ya. Wah. Jadi nanti kalau teman-teman di Indonesia yang jutaan ini pengen tahu lebih tentang Pak Felix, bertanya-tanya, itu bolehkah kami sebagai dari tim Prima nanti membagikan Pak nomornya, misalnya ada yang ingin silakan, tanya, silakan. nomor WhatsApp gitu ya. Saya Instagram Instagram ada, Twitter. wow, gaul sekali Twitter. Pet. Boleh dipromosikan Pak, nama akunnya apa aja Pak, di Twitter apa? Saya tidak pakai nama yang embel-embel. Nah, Felix DG saja. Felix Singkat. Felix underscore, pakai underscore nggak? Felix DG saja, Felix itu DG pasti ya? akan muncul. Langsung. Baik Facebook, Twitter, Line, apa semua saya pakai nama yang sama. Bajunya ini ya, enggak? Beda lah. Beda ya. Luar biasa ya, itu teman-teman, karena ini waktu kita terbatas, jadi saya masih sangat banyak ingin tahu tentang menggali informasi tentang Pak Felix yang sangat luar biasa ini, tapi karena waktu terbatas, jadi nanti teman-teman bisa langsung bertanya ke beliau di akun-akun medsosnya. Terus nanti juga kalau mau langsung ke WhatsApp itu bisa Pak ya, nanti Boleh. kita kasih. Oke Pak, mungkin closing statement Pak buat teman-teman di Indonesia Ya. yang dia pengen banget pendidikan tinggi, nggak harus luar negeri lah, terutama tapi yang pengen ngerasain kuliah luar negeri, yang mungkin barangkali mereka kondisinya sama seperti Bapak, dari keluarga tidak mampu, dari daerah, pedalaman apa segala macam. Ya. Bapak berbagi tips
tips yang singkat saja, bagaimana caranya biar bisa seperti Bapak berhasil, bisa kuliah di luar negeri, bisa membanggakan keluarga, orang tua dan masyarakat. Silakan. Baik, tips saya singkat, hanya satu, yaitu jadilah diri Anda sendiri. Maksudnya gini, terima realitas hidup Anda, apa itu latar belakang orang tua Anda. Bersyukur berarti banyak. Bersyukur. Jadilah diri sendiri. Itu tadi. Bersyukur dengan realitas hidup. Betul. Menerima apa adanya. Dan pede. Pede ya. Itu semua masuk di jadilah diri sendiri itu. Jadi pertama terima realitas, terima keberadaan orang tua, asal, kampung dan sebagainya dengan seluruh latar belakang yang Anda miliki, kemampuan yang Anda miliki, dan jadilah diri sendiri. Jangan rasa minder. Fokus dan percaya bahwa saya pasti bisa. Karena dan terus berusaha Pak ya. Saya ada di dunia ini karena Tuhan punya misteri ilahi yang harus terjadi. Luar biasa. Oke teman-teman, Pak DG, Pak Felix DG sudah memberikan closing statement. Saya juga akan memberikan closing statement. Bukan menyimpulkan, tapi yang saya lihat dari Pak Felix ini, yang pertama, orangnya selalu ingin tahu. Karena mungkin pengaruh bapaknya yang pokoknya kamu harus sekolah tadi Pak. Harus sekolah. Kalau kamu pengen ngelihat orang yang warna kulitnya beda dengan kita, ngelihat kota, lihat daerah yang beda dengan kita, makanan yang beda, harus sekolah, harus berpendidikan, harus berusaha. Terus tadi walau hujan badai, mau kondisi apapun, semangat itu harus dijaga Pak ya. Terus saya juga tadi tertarik dengan pesan dari bapaknya Pak Felix, segala sesuatu yang berkualitas itu butuh usaha yang juga harus dibayar mahal. Jadi teman-teman kalau pengen kuliah luar negeri ya harus semangat seperti Pak Felix. Dan Pak Felix yang saya lihat walaupun sempat minder, tapi beliau tetap, karena tadi semangatnya tadi, tetap terus mencoba. Dan ketika mencoba, ketika kita sudah berusaha maksimal, pasti Tuhan memberi jalan Pak ya. Pak Felix lihat tadi sudah, dia pengen apa, Tuhan memberi petunjuk, memberi mujizat, memberi jalan. Beliau pengen jadi dosen di Universitas Dawa, sudah ditulis dari SD. Bayangin ketika SD padahal beliau masih pakai koteka. belum itu sudah luar biasa sekali. Dan sekarang beliau jadi asisten dosen, walaupun belum jadi dosen Pak ya. Belum. Jadi asisten dosen, tapi saya yakin besok mau sih lulusan S2 dari sini dan sekelas Pak Felix pasti nanti akan bisa jadi dosen juga. Amin. Dan saya harapkan teman-teman juga punya motivasi dan semangat yang sama, termasuk saya sendiri jadi lebih termotivasi lagi untuk terus berusaha, dan ketika terbentur masalah kita tetap fight Pak ya. Fighting spirit tetap terjaga. Oke teman-teman, untuk mengakhiri sesi ini kita akan nyanyi lagi. Putarkan musik Mbak. Kita ingin mendengarkan lagu Indonesia Juara. Bisa nggak dibantu Ibu? Kita akan menyanyikan lagu bersama-sama Indonesia Juara di atas saya tadi. Nah, agak dibesarin mungkin. Ini lagu untuk membangkitkan semangat kita sebagai warga negara Indonesia. Sambil minum Mbak. Ya, sampai jumpa di talk show berikut ya teman-teman. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Wah, 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 wah. Indonesia, dan letakkan dadamu, sebut lagi Indonesia.